Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu pergi dan beritakanlah kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memilih ke-12 rasul-Nya untuk memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Para rasul diutus untuk menunjukkan kehadiran kerajaan sorga dalam kehidupan nyata manusia. Oleh sebab itu, mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, sebuah amanat yang mendesak. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pertama kalinya, pesan utama yang harus mereka bawa bukanlah tentang kemakmuran, kenyamanan hidup, atau aturan-aturan yang kaku. Pesannya sangat singkat, jelas, dan mendesak. Kerajaan sorga sudah dekat. Kata dekat di sini bukan hanya bicara tentang waktu, hari kiamat atau akhir zaman, tetapi tentang kehadiran. Melalui Yesus, pemerintahan Allah, kasih-Nya, kesembuhan dan pemulihan-Nya kini telah hadir di tengah-tengah manusia. Sesuatu yang mendesak harus disampaikan dengan segera, bukan ditunda-tunda. Yang kedua, menjadi pembawa kabar baik, bukan kabar buruk. Dunia hari ini sudah penuh dengan berita yang mencemaskan. Krisis, konflik, ketakutan, dan keputusasaan. Di tengah situasi seperti ini, tugas kita sebagai pengikut Kristus tetap sama, yaitu menjadi pembawa berita kerajaan sorga. Kerajaan sorga membawa kedamaian di tengah kekacauan, sukacita di tengah kesedihan, dan pengharapan di tengah keputusasaan. Hidup kita, baik lewat perkataan maupun tindakan, seharusnya mencerminkan suasana surgawi itu, sehingga orang lain bisa merasakan bahwa Allah itu dekat dan memedulikan mereka. Yang ketiga, pergilah, iman yang bergerak. Ayat ini dimulai dengan kata perintah, yaitu pergilah. Kerajaan sorga tidak akan dikenal dunia jika kita hanya berdiam diri di dalam zona nyaman, atau hanya menikmatinya sendirian di dalam gereja. Kita diutus untuk pergi ke dalam kehidupan sehari-hari,
ke dalam keluarga kita menjadi pembawa damai, ke tempat kerja atau sekolah menjadi teladan integritas, ke lingkungan sosial menunjukkan kepedulian dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kehadiran kita di tengah keluarga, tempat kerja, atau komunitas membuat orang lain merasakan dekatnya kasih Allah? Ataukah hidup kita justru membuat orang merasa sebaliknya? Gereja pun terpanggil untuk melaksanakan tugas pengutusan Allah di dunia. Tugas pengutusan gereja adalah seperti yang sudah dilakukan oleh para rasul. Tugas pengutusan itu antara lain meliputi: pertama, kepedulian terhadap masalah kesehatan manusia. Yang kedua, menumbuhkan sikap berperkemanusiaan dalam kehidupan umum. Dan yang ketiga, berkontribusi positif terhadap kedamaian dunia dengan tidak melakukan kejahatan. Hal yang menarik dari contoh para rasul adalah sikap mereka yang sangat sederhana. Mereka tidak membawa perhiasan apapun, tidak membawa bekal dalam perjalanan, tidak membawa baju rangkap, serta tidak membawa kasut dan tongkat. Mereka hanya berbekal kuasa dari Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi para pengikut Kristus masa kini. Untuk mempraktikkan hidup sederhana, hidup apa adanya dan apa perlunya. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Demikianlah gereja diingatkan agar tidak memegahkan diri. Gereja juga tidak boleh melupakan tugasnya untuk menyebarkan berita tentang kerajaan Allah dengan segala berkatnya. Percayalah, kita selalu disertai Allah dengan kuasanya yang luar biasa. Mari kita pergi keluar dengan membawa misi sederhana, membagikan kasih, kebaikan, dan pengharapan, karena itulah tanda bahwa kerajaan surga ada di antara kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah dan berkat, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.